untuk pemimpin biduan. Menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 62. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Mazmur ini menceritakan mengenai keteguhan iman Daud kepada Tuhan saat ia harus menghadapi persepakatan politik yang ingin mengkudetanya. Ia mengajak umat Tuhan yakin, teguh kepada kasih dan kuasa Tuhan. Sebab Daud menyadari bahwa segala kejadian dan kejayaan manusia itu rapuh di hadapan Tuhan. Kuasa, kasih setia, keadilan, Tuhanlah yang membuat seseorang bisa menjadi teguh. Bukan karena hebat atau kekuatan manusia itu sendiri. Daud menyadari bahwa dia mengalami keadaan yang tidak aman seperti dinding yang miring dan segera akan roboh karena dikerumuni oleh orang-orang yang berniat jahat menjatuhkan, menghancurkan dia. Daud tahu bahwa orang-orang itu berkata-kata manis, padahal di dalam hati mereka mengutuk-ngutuki Daud.
mereka adalah para pendusta. Dikelilingi dengan situasi seperti itu, Daud tetap teduh, tenang, aman. Karena apa? Karena dia dekat dengan Tuhan, sumber pengharapan yang selalu bisa diandalkan. Kasih dan kuasa Tuhan serta keadilannya teguh, tidak berubah. Karena Daud dekat dan memahami Tuhan, maka ia menjadi teguh. Ia tetap berharap kepada Tuhan. Tuhanlah perlindungan yang teguh. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang memberi dia hidup, kesempatan untuk berkuasa, bukan manusia. Pengenalan yang tepat kepada Tuhan menuntun Daud untuk tetap tenang pada masa sulit sekalipun, karena ia tahu para musuhnya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, ia sadar bahwa keselamatan dan kemuliaannya semata-mata bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Sebab itu Daud mengajak untuk umat Tuhan tidak bergantung kepada harta, kepada kuasa, kepada manusia, melainkan hanya berharap bergantung kepada Tuhan setiap saat. Saudara, Daud juga di ayat 11 sadar bahwa seorang penguasa harus mempunyai kesadaran takut akan Tuhan. Sebab pemerasan, perampasan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi marilah kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sumber rasa aman dan sejahtera kita. Berharap dan bergantunglah penuh kepada Tuhan, supaya kita dapat mengalami kembali kasih karunia, lepas kasih karunia-Nya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.